Mari bersama membangun daerah Sumsel maju, cita jadi nyata. Perizinan mudah, layanan cepat, investasi tumbuh pesat. Satu pintu hadirkan solusi, semua jadi lebih pasti. BPMP PSP Sumatera Selatan, melayani dengan tulus dan nyaman. Penanaman modal, peluang terbuka. Satu pintu, satu semangat untuk semua. UMKM, usaha besar pun bisa. Langkah pasti, iklim yang ramah. Satu pintu untuk kemudahan, menuju Sumsel maju terus untuk semua. Semangat kita satu tujuan, bangun negeri tanpa ragu. DPMP PSP Sumatera Selatan, melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, halo Sobat Investasi dimanapun berada. Hari ini podcast Top Channel berada di Kota Batam, tepatnya di Nagoya Hills Shopping Mall dalam pameran Indonesia Tourism and Trade Investment Expo 2025 Prioritas Batam. Adapun tema kita hari ini yaitu promosi investasi, menarik investasi berkelanjutan dari Batam untuk Sumatera Selatan. Nah, di tengah-tengah kita juga pada hari ini telah hadir bintang tamu yang sangat spesial. Akan saya perkenalkan satu persatu. Dimulai dari yang pertama, ada Bapak Dr. Andes Ardiwinata. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Dan yang kedua ada Ibu Delima Sari, merupakan perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga ada Ibu Jumiati, ya, merupakan perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Dan ada Ibu Widya Saskia, yaitu Direktur PT Furindo Artamas. Dan yang terakhir ada Bapak Ramli, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Makassar. Mari kita sapa langsung bintang tamu kita pada hari ini. Selamat pagi menjelang siang nih Pak. Selamat siang Bapak. Gak apa-apa, kita pagi terus. Pagi terus biar ya. Seger terus. Seger terus. Biar semangat terus. Pagi. Pagi. Ya, Tapi selamat ini, siang. Selamat Ya. siang. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Ya, terima kasih untuk kembali. bersama-sama Saya kita. malah berterima kasih nih dikunjungi teman-teman dari Makassar, terus dari Palembang. Apalagi nih dari Palembang kayaknya ini full tim ini datang hari ini. Keren banget. Khusus untuk Bapak. Baik. Ya. Yang kedua ada Ibu Delima Sari. Selamat siang menjelang sore Bu. Baik sekali. Nah, yang ketiga ada Ibu yang tidak kalah cantiknya juga, Ibu Jumiati. Dari Palembang juga kita Bu ya. Palembang juga. Dan ada Bapak Ramli. Selamat siang menjelang sore nih Pak. Selamat siang. Ya, yang terakhir cantik juga pastinya, ada Ibu Widya yang biasa dipanggil dengan Mbak Wid. Selamat siang Mbak Wid. Selamat siang menjelang sore. Menjelang sore. Baik. Nah, Sobat Top Channel, kita akan langsung saja bertanya dengan Bapak Ardiwinata, merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yaitu langsung saja ya Pak ya pertanyaannya. Baik Bapak, di sini sebagai tuan rumah ITTI ya Pak ya 2025, bagaimana pandangan Dinas Pariwisata Batam terhadap kegiatan dan apa kontribusinya bagi promosi daerah, khususnya dalam menarik investasi berbasis pariwisata dan perdagangan. Silakan Bapak. Jadi begini, terima kasih Olga yang memandu acara ini. Pertama kali saya ucapkan terima kasih nih kepada Mbak Widya yang tidak henti-hentinya membuat expo di Kota Batam, kemudian dikunjungi teman-teman dari PTSP
Ya, Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Palembang, PMP ya, orang PMP. kita Galuh. Betul Dan sekali, Bapak Pak. dari Makassar di PTSP juga. Artinya kegiatan expo seperti ini bagus sekali. Ada beberapa pola ya, pola promosi itu ada beberapa. Pertama mungkin G2G, government to government, ya itu antar pemerintah dengan pemerintah. Kemudian ada yang sifatnya B2B, business to business. Jadi kalau kegiatannya mungkin tabletop, business matching dan sebagainya begitu. Kemudian kegiatan hari ini yaitu kalau kita namanya itu B2C, business to customer. Nah, artinya dari event expo seperti ini kalau kita bilang ini MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition. Jadi dari event seperti ini kita nggak tahu ini siapa yang jadi customernya deh. Yang jelasnya kegiatan ini berada di shopping mall, apalagi mall yang terbaik di Kota Batam, Nagoya Hill ini akan hadir di sini nanti insya Allah ya, bahwa sebagai kalau kita bilang ini sellernya ya salah satu dari PTSP Palembang ya, Provinsi Sumatera Selatan dan juga dari Makassar dan mungkin teman-teman yang lain ya. Ini sebagai kita bilang sebagai seller, penjualnya. Nah, siapa customernya? Tentu pengunjung mall ya, pengunjung pengunjung Nagoya Hill ini. Nah, tentu kita kedatangan tamu-tamu yang notabene-nya punya occupation, yang punya background yang berbeda-beda ya. Ada memang hanya keluarga, tetapi banyak juga yang datang di sini pebisnis, apalagi Batam ya, ini sangat luar biasa ya. Dari Furindo Atamas memilih Batam dan bergabung teman-teman dari berbagai provinsi bahwa memilih Batam sebagai tempat penyelenggara. Kenapa tepat saya bilang? Karena Batam ini adalah kota ketiga terbesar setelah Jakarta dan Bali, menyumbang wisatawan mancanegara yang datang ke Batam. Mereka memang datang sebagai turis, tetapi pekerjaan mereka banyak yang bergerak di bidang bisnis. Nah, ini dia. Kita harapkan dari B2C ini, business to customer seperti ini, akan ada investor-investor ya, yang akan berminat. Nah, jadi teman-teman dari daerah-daerah mendisplay beberapa produk-produk yang baik, termasuk mungkin jangan hanya produk ya. Saya pikir dari Sumatera Selatan juga bisa mengeksplain di sini kawasannya, kemudian kemudahan insentif kalau kita bilang ya, kemudahan dalam berinvestasi di kotanya bisa dipresentasikan, dan ini merupakan daya tarik. Seandainya mereka profitnya ada, berminat, kemudian hitung-hitungannya bukan tidak mungkin mereka akan berkunjung ke kota Palembang ya untuk berinvestasi di sana. Jadi ini merupakan kalau kita bilang gate, gerbangnya seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini sangat baik sekali. Biasanya kalau kegiatan itu sudah expo selesai, tapi sangat luar biasa ya dari PTSP Kota Sumatera Selatan yang membuat acara podcast seperti ini. Artinya lebih bisa menyebarluaskan ya informasi tentang kegiatan, informasi tentang kemudahan berbisnis, kemudahan berinvestasi di daerahnya masing-masing, sehingga bisa kalau kita bilang ditangkap ya, bisa dikonsumsi istilahnya dari berbagai macam lapisan masyarakat, bukan aja mungkin di Batam, juga se-Indonesia, mungkin juga sampai ke luar negeri. Seperti itu, Olga, ya. Bapak, terima kasih penjelasannya Bapak. Nah, Sobat Top Channel, pertanyaan kedua akan coba kita tanyakan langsung dengan Ibu Deli Masari yang merupakan perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Bu, kita langsung saja nih Bu ya. Langsung saja Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan nih Bu, bagaimana arah kebijakan DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri dalam mempromosikan investasi yang berkelanjutan, dan sektor apa saja Bu yang menjadi fokus utama Sumatera Selatan pada tahun ini?
Jadi di sini kenapa kita memilih Batam ya Pak ya? Karena kita tahu Batam ini adalah gerbang investasinya Indonesia. Seperti kata Bapak tadi, selain Jakarta, selain Bali, Ya. adalah gerbang yang ketiganya Indonesia. Jadi kami maunya Pak pelaku usaha investor itu bisa sebanyak-banyaknya berinvestasi di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kenapa bisa berinvestasi? Kami ada 17 kabupaten kota, Pak. Di situ semuanya ada potensinya. Potensi yang ada potensi pertanian, pertambangan, UMKM, perkebunan, dan yang sebenarnya paling manis tahun ini adalah potensi perkebunan kelapa, Mbak. Jadi menilai dari pengalaman yang lama, kita tahun kemarin pernah ikut di sini, ada investor yang serius Pak ke Sumsel. Jadi kami ingin mengulang, ada lagi investor yang mau ke Sumsel lagi. Itu tujuan utama kami. Jadi kami mau sebanyak-banyaknya investor itu bisa investasi ke Sumatera Selatan. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih penjelasannya Bu. Nah, yang untuk pertanyaan ketiga saya ingin langsung bertanya kepada Bapak Ramli selaku perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Kota Makassar ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaannya ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak, apa makna keikutsertaan DPM PTSP Kota Makassar itu sendiri dalam pameran IT pada hari ini yang prioritas Batam pada hari ini Pak. Dan bagaimana kegiatan ini bisa sejalan dengan strategi promosi investasi dari daerah Bapak itu sendiri. Baik Pak, silakan Pak. Terima kasih. Kami dari DPM PTSP Kota Makassar itu hadir di pameran di Nagoya Shopping Mall ini. Ini kami berharap dapat kehadiran kami bisa menarik investor karena kebetulan pada pemerintah Kota Makassar ini ada 3 proyek unggulan yang ingin kami tawarkan kepada calon investor. Yang pertama yaitu rencana pembangunan Makassar Untia Stadium. Jadi pemerintah Kota Makassar rencana membangun stadium sepak bola sebagai markas bagi klub ternama, klub kebanggaan Kota Makassar yaitu PSM Makassar, karena sampai saat ini PSM Makassar belum memiliki stadion sendiri. Iya. Jadi kemudian proyek yang kedua yang kami ingin tawarkan di Nagoya Shopping Mall ini yaitu proyek pembangunan ducting sharing. Proyek ducting sharing ini yaitu jalur fiber optik bawah tanah, sehingga pemerintah Kota Makassar ingin menata kota sehingga tidak ada lagi kabel yang terbentang di udara, sehingga kabelnya melalui jalur bawah tanah sehingga penataan kota itu lebih indah. Kemudian rencana proyek yang ketiga yang kami tawarkan yaitu smart street lighting, yaitu pembangunan penerangan jalan umum yang smart. Jadi tidak hanya lampu jalan tapi termasuk di dalamnya ada wifi-nya, ada kemudian CCTV, dan di lampu jalan tersebut ada juga untuk pengecasan kendaraan listrik. Oh, iya. Jadi kami berharap dengan kehadiran kami di pameran di Nagoya Shopping Mall ini, kami bisa menarik investor untuk melaksanakan proyek-proyek yang direncanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ramli. Nah, Sobat Top Channel, kita kali ini kita akan coba bertanya langsung dengan Wong Kito juga, yaitu Ibu Jumiati, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu. Di sini Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tentunya ya Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai keterkaitan antara promosi, investasi, dan penguatan sektor koperasi serta UMKM
di Sumatera Selatan itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Olga. Mbak, kami Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tentu saja sangat menyambut baik dan antusias untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini. Karena mengapa? Yang pertama, kami Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan melihat kegiatan ITTI ini sebagai ajang promosi dan sekaligus pembukaan jejaring bisnis bagi UMKM Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kami juga berharap produk-produk unggulan dari Provinsi Sumatera Selatan seperti produk kria, makanan olahan, fashion lokal Sumatera Selatan dapat dipromosikan dalam ajang ini, Mbak. Nah, juga kolaborasi dengan DPM PTSP penting agar UMKM Provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam ekosistem investasi, misalnya dalam rantai pasok, Mbak ya. Nah, produk-produk Sumatera Selatan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, Mbak. Kemudian juga harapan kami dengan adanya kegiatan ini akan memberikan efek berganda bagi UMKM Provinsi Sumatera Selatan, walaupun hanya sebagai tidak hanya sebagai penambah income bagi UMKM tersebut, juga sebagai pendorong peningkatan ekonomi lokal maupun secara nasional. Itu, Mbak. Baik sekali, jawaban yang lugas, tepat sasaran tentunya Ibu ya. Nah, yang terakhir kita akan coba bertanya dengan Ibu Widya Saskia yang merupakan Direktur PT Furindo Artamas. Langsung saja ya Mbak Wid ya, kita bertanya nih Mbak Wid ya, Mbak Wid cantik nih. Mbak Wid, sebagai penyelenggaranya, bagaimana pandangan PT Furindo Artamas itu sendiri terhadap partisipasi daerah seperti Sumsel dan dalam pameran pada hari ini, Pak Mbak Wid? Dan apa target utama yang ingin dicapai dan target yang diharapkan Mbak Wid untuk acara mungkin pameran-pameran seperti ini selanjutnya di tahun depan mungkin? Silakan Mbak Wid. Baik, terima kasih dengan Mbak Olga yang cantik ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya jawab nih, apa sih pandangan saya terhadap peserta pameran? Betul, terhadap peserta yang ikut serta dalam pameran. Pameran di Nagoya Hill Shopping Mall ini ya. Betul sekali. Perlu diketahui bahwa Indonesia Tourism Trade Investment Expo itu adalah pameran roadshow kami. Selain di Batam, kami juga ada di beberapa tempat di kota lain. Di Batam sendiri menjadi prioritas. Kenapa? Karena Batam merupakan pintu masuk Asia, baik dari Singapura dan Malaysia. Jadi kalau Provinsi Sumatera Selatan atau dari kota-kota lain ikut di Batam itu adalah sangat tepat untuk menjaring investor bisa masuk ke daerah asal dari peserta pameran termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Target saya adalah untuk 2026 nanti. 2026 karena pamerannya sekarang 2025, 2026 berarti punya target, insya Allah. Semoga dengan adanya promosi dari peserta daerah lain ke Batam ini, nanti akan ada investor baik dari Asia atau dari Eropa yang kebetulan datang ke Nagoya Hill ini, bisa melihat potensi-potensi dari beberapa peserta yang ikut pameran di sini. Indonesia Tourism Trade Investment Expo ini di Nagoya ini sudah pernah melahirkan MOU juga loh. Ya Pak ya, pernah mendapatkan dari Kalimantan Timur. Itu kenapa? Mereka dapat investor dari tetangga kita Singapura. Jadi waktu itu pengiriman pisang, MOU-nya nggak main-main. Itu awalnya 37,2 M. Tapi setelah mereka langsung datang ke Kalimantan Timur, naik menjadi 38 M. Itu pengiriman pisang selama 2 tahun. Nah, dengan adanya potensi-potensi yang dipamerkan di pameran ini, tidak menutup kemungkinan nanti akan ada salah satu investor yang tertarik datang ke kota atau ke provinsi, baik di Sumatera Selatan atau dari daerah Kota Makassar atau Kalimantan Timur atau dari mana aja yang peserta yang ikut di sini. Itulah target saya.
Mungkin Mbak juga bertanya-tanya ya, kenapa sih kok pamerannya judulnya ITTI atau Indonesia Ya. Tourism Trade Investment Expo? betul sekali, Saya Mbak. jawab, kita nih investor yang jelas pertama kali kalau datang mau lihat-lihat itu yang dituju adalah pariwisata, tourism. Setelah adanya tourism akan terjadi trade, perdagangan. Pasti itu ya Pak, setelah jalan-jalan pasti akan ada perdagangan. Pasti ada produk-produk lokal yang dibeli. Setelah itu kenapa investment tidak menutup kemungkinan akan terjadi investasi di mana para investor atau para pengunjung yang datang ke satu daerah itu tertarik dengan produk atau tertarik dengan investasi dari daerah tersebut. Makanya pameran saya ini saya mulai dengan tourism, trade, dan investment. Seperti itu Mbak Olga. Baik, terima kasih Mbak Wi jawabannya dengan penuh kelembutan memberikan penjelasan untuk kita di sini dan para sobat Top Channel lainnya. Nah, sobat Top Channel, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah spesial dan luar biasanya. Saya Olga dan beserta bintang tamu lainnya pada hari ini, kami dari Kota Batam mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.